Pencurian data pribadi untuk pengajuan pinjaman online ilegal semakin meresahkan masyarakat. Sejumlah orang mengaku tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba mendapatkan tagihan dari perusahaan pinjol. Data pribadi korban diduga dicuri atau disalahgunakan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengajukan pinjaman. Pengamat teknologi informasi Ruby Alamsyah menjelaskan, aplikasi pinjol ilegal bisa mencuri data pribadi secara langsung dari perangkat pengguna, namun seolah-olah mendapat izin resmi. Mereka menanamkan fitur mirip spyware pada aplikasi yang meminta akses ke SMS, WhatsApp, lokasi, dan bahkan kamera ponsel. Akses itu sengaja diminta sejak awal untuk jaminan agar peminjam tidak kabur. Dengan data itu, penyedia pinjol ilegal bisa mengetahui siapa saja kontak korban, dengan siapa mereka berkomunikasi, bahkan isi pesan pribadi. Lantas, bagaimana langkah pertama untuk melindungi data pribadi? Jangan pernah memasang aplikasi pinjol ilegal atau yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selain itu, jangan memasang aplikasi yang tidak resmi atau yang pengembangnya tidak jelas. Perhatikan selalu izin akses yang diminta aplikasi. Misalnya, aplikasi game yang meminta akses kamera atau galeri foto patut dicurigai dan sebaiknya langsung dibatalkan instalasinya. Dosen dan peneliti UGM Lukito Edi Nugroho menambahkan sejumlah tips agar masyarakat terhindar dari jeratan pinjol ilegal. Yang pertama, jangan unggah identitas diri ke media sosial. Data yang tersebar di internet sangat rawan dicuri dan digunakan untuk kepentingan ilegal termasuk pengajuan pinjol. Yang kedua, waspada menerima pesan mencurigakan melalui SMS, WhatsApp, email, atau lainnya. Jangan klik tautan dari sumber tidak jelas, apalagi jika menawarkan iming-iming berlebihan. Yang ketiga, pastikan legalitas perusahaan pinjol sebelum mengajukan pinjaman. Cek apakah terdaftar di OJK atau tidak. Yang keempat, pahami syarat dan ketentuan pinjaman. Asalnya, banyak pinjol ilegal memanfaatkan literasi digital yang rendah untuk menjerat pengguna. Terakhir, waspadai permintaan akses data yang tidak wajar. Jika permintaan akses tidak relevan dengan fungsi aplikasi, sebaiknya ditolak. Lukito juga mengingatkan, begitu data pribadi diunggah ke internet, tidak ada jaminan 100% soal keamanan dan kerahasiaannya. Perlindungan pertama justru dimulai dari diri sendiri dengan berhati-hati sebelum memberikan data apapun. Selain itu, masyarakat juga diminta berhati-hati saat meminjamkan KTP baik untuk difotokopi maupun diunggah secara online. Pastikan layanan atau pihak yang menerima KTP benar-benar terpercaya. Pasalnya, foto KTP dan foto selfie yang biasanya diminta dalam pengajuan pinjol bisa dengan mudah disalahgunakan bahkan untuk membuat identitas palsu. Yang juga jadi pertanyaan, bagaimana jika aplikasi pinjol ilegal sudah terlanjur dipasang dan diberi izin akses? Ruby mengatakan, satu-satunya yang bisa dilakukan hanyalah berharap agar data tidak disalahgunakan. Namun, resikonya memang tetap tinggi. Karena itu, langkah pencegahan jauh lebih penting dibanding penanganan setelah kejadian. Sebab, sekali data jatuh ke tangan pihak yang salah, dampaknya bisa merugikan dalam jangka panjang, termasuk menjadi korban pinjaman online ilegal, padahal tidak pernah meminjam sepeser pun.